Shalom, Horas Madihita Saluhuna. Seluruh pendeta dan situa HKBP Jalalejen Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu kepada seluruh jemaat yang beribadah di rumah masing-masing. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita satukan hati kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi, bukankah harus kupuji? Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Haleluya. 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 Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, Bapa kami yang di surga, Engkau memberitakan kepada orang-orang Majus dari timur kelahiran anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Sinarilah hati kami, sehingga melalui Dia kami mengenal kepercayaan yang benar dan dapat memandang kemuliaan kekal yang disediakan bagi kami, yang percaya kepada anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin.
Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada minggu kedua setelah Epifanias hari ini tertulis dalam hukum Taurat kedua dan artinya, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit atau yang ada di bumi atau yang ada di dalam air di bawah bumi untuk disembah atau dituruti. Artinya, kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan bersembah sujud kepada Allah lain atau meminta kehidupan daripadanya. Dan jangan memanggil roh-roh atau berkeyakinan kepada tenungan-tenungan dukun. Dan jangan yakin kepada benda-benda bernama atau sakti. Demikianlah hukum Tuhan. Marilah kita berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita tunduk dan bersujud di hadapan Allah Tuhan kita untuk mengaku segala dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami, di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang percaya kepada anak-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin.
janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Yesus engkau terang dunia, bersinarmu padaku, jauhkan aku dari dosa, kuduskanlah hatiku, arahkanlah langkahku, menghampiri Firman Tuhan yang menjadi epistel pada minggu kedua setelah Epifanias hari ini tertulis dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan ayat 12. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Tuhan, Engkau menyelidiki dan mengenal aku. Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri. Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring. Segala jalanku Kau maklumi. Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan, sesungguhnya semuanya telah Kau ketahui, ya Tuhan. Dari belakang dan dari depan Engkau mengurung aku, dan Engkau menaruh tangan-Mu ke atasku. Terlalu ajaib bagiku pengetahuan itu, terlalu tinggi, tidak sanggup aku mencapainya. Kemana aku dapat pergi menjauhi Roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Jika aku mendaki ke langit, Engkau di sana. Jika aku menaruh tempat tidurku di dunia orang mati, di situ pun Engkau. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tangan-Mu akan menuntun aku, dan tangan kanan-Mu memegang aku. jika aku berkata, biarlah kegelapan saja melingkupi aku, dan terang sekelilingku menjadi malam, maka kegelapan pun tidak menggelapkan bagimu, dan malam menjadi terang seperti siang. Kegelapan sama seperti terang. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah, serta memeliharanya. Amin. Tuhan Yesus Raja kita,
marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salam. Warta Jemaat Minggu tanggal 17 Januari 2021. Pertama, pernikahan. Warta 1 dan 2. Akan menerima pemberkatan nikah Aris Fernando Pangaribuan. Alamat Kampung Baru, Rusunawa Albo, Cakung Barat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putra Bapak Sabam Pangaribuan, Ibu Ruslan Boru Manurung. Dengan tunangannya Julianti Boru Sianturi. Alamat Dusun Bangun Kerso Simpang Raya, Riau. Anggota Jemaat GMI Anugerah Simpang Raya F2, Resort Singi 2, Distrik 8, Wilayah 1. Putri Bapak Martogi Sianturi. Ibu Seli Herlina Opusunggu. Pemberkatan nikah Jumat 22 Januari 2021 pukul 11 WIB di HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Warta 1. Akan menerima pemberkatan nikah Lindang Ebenezer Saing. Alamat Jalan Lawa 3, Tangerang. Anggota Jemaat HKBP Ciledug, Resort Kebayoran Lama. Putra Bapak Dr. Andes Edward Saing. Ibu Nurdiana Hotmauli Boru Sagala. Dengan tunangannya Bernadette Marsa Meiliana Boru Sitorus. Alamat Jalan Kampung Rawa Sawah 5, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putri Bapak Wilson Sitorus almarhum. Ibu Mariani Boru Tambun. Pemberkatan nikah Sabtu 6 Februari 2021 pukul 9 WIB di HKBP Pertukangan Resort Pertukangan. Akan menerima pemberkatan nikah Daniel Goklas Pardede. Alamat Karya Murni, Medan. Anggota Jemaat HKBP Balige. Putra Bapak JL Pardede, Ibu SM Boru Tambunan. Dengan tunangannya Tiurma Sari Rotua Boru Situ Morang. Alamat Jalan Cempaka Putih Barat, Jakarta Pusat. Anggota Jemaat HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi. Putri Bapak Alfared Situmorang. Ibu Ramawati Boru Simamora. Pemberkatan nikah Sabtu 23 Januari 2021 pukul 8.30 WIB di HKBP Jalan Letjen Suprapto, Resort Tanah Tinggi.
Kiranya Tuhan memberkati mereka yang akan melaksanakan pernikahan tersebut. Berita duka cita. Telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 10 Januari 2021, Kori Boru Sitinjak, umur 60 tahun dari Wik 1, alamat Jalan Kampung Rawasawah nomor 25, Jakarta Pusat. Suami Herbert Hutajulu, almarhum, meninggalkan 3 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Senin tanggal 11 Januari 2021 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 10 Januari 2021, Sirsir Rugun Borus Simanung Kalit, umur 69 tahun dari Wik 13, alamat Perumahan Pemda, Blok C23, nomor 3, Jati Asi, Bekasi. Suami Pendeta Sahat Tahan Bakara STH, almarhum. Almarhumah meninggalkan 2 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Senin tanggal 10 Januari 2021 di TPU Tegal Alur, Jakarta Barat. Demikian warta jemaat kita minggu ini. Salam. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Pada hari ini, pada minggu ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita di minggu kedua setelah Epifanias. Tertulis dalam kitab Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan ayat 51. Yohanes 1 ayat 43 sampai dengan ayat 51. Kita baca firman Tuhan.
Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Nathanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia." Demikian pembacaan firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita pada minggu ini. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini pada minggu ini gereja kita kembali menutup ibadah minggu di gereja, di gedung gereja kita. Kita kembali beribadah secara online di tempat kita masing-masing. Tentu keputusan ini sungguh sangat berat. Akan tetapi melalui keputusan ini kita semua berharap dapat ikut berperan serta untuk memutus rantai penyebaran virus COVID-19. Seperti kita ketahui, Amang Inang, pada akhir-akhir ini penyebaran COVID-19 sangat tinggi di negara kita, secara khusus di kota Jakarta di mana kita tinggal. Bahkan di gereja kita, anggota jemaat kita sudah semakin banyak yang terpapar dan terinfeksi virus COVID-19. Dan sudah ada, kalau kita hitung-hitung, dalam 1 minggu ini ada 4 orang jemaat kita yang meninggal akibat virus COVID-19. Oleh karena itu, Amang Inang, saudaraku yang terkasih, marilah kita tetap menjaga diri kita masing-masing, mengurangi aktivitas kita keluar rumah, ke tempat-tempat keramaian, agar kita semua terhindar dari COVID-19 ini. Sesungguhnya Tuhan mengasihi kita semua, Amang Inang. Tuhan sayang kepada kita. Tuhan sungguh peduli kepada kita. Tuhan ingin kita semua mau tetap mengikut Dia, walaupun dalam menghadapi kesusahan dan kesulitan hidup. Tuhan mengenal kita, Amang Inang. Ditada Tuhan itu hita. Dia tahu apa yang kita pikirkan dan yang kita lakukan dimanapun kita berada. Sesungguhnya Tuhan tahu apa yang kita butuhkan saat ini. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini adalah mengenai pemilihan Yesus akan murid-muridnya. Murid atau disciples.
sama artinya berasal dari kata disiplin. Artinya menurut kepada aturan yang berlaku atau tertib. Yesus memilih murid-muridnya dengan tujuan mereka mau hidup menurut hukum Kristus. Murid-muridnya harus mau meneladani Kristus dengan disiplin. Selanjutnya mau ikut dalam pewartaan kabar Injil atau sukacita. Mau dengan taat kepada sang guru, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, jika kita melihat kedua orang yang dipilih Yesus menjadi muridnya dalam khotbah ini, yaitu Filipus dan Nathanael, mereka memiliki perbedaan di dalam merespon atau menjawab pemilihan Yesus tersebut. Filipus langsung menerima panggilan pemilihan itu dan mengikut Yesus. Tetapi Nathanael adalah orang yang tidak mudah percaya. Dia lebih teliti, orangnya lebih teliti, dan orangnya selalu bertanya tentang kebenaran tentang Yesus Kristus itu sendiri. Gambaran kedua orang ini merupakan gambaran tentang setiap orang yang mau mengikuti Yesus. Ada yang dengan mudah bisa langsung percaya. Sebaliknya, ada yang sulit percaya sebelum diteliti dengan maksimal. Saudaraku, mungkin kita berada di antara kedua-duanya. Itu bukanlah menjadi suatu masalah di dalam mempercayai Yesus Kristus. Tetapi harus ada kepastian untuk menjadi orang percaya. Tujuannya adalah supaya kita semua percaya. Setelah mempercayai dan menjawab panggilan itu, selanjutnya supaya hidup di dalam kepatuhan kepada Yesus Kristus. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dari teks khotbah ini, di mana Tuhan mengenal kita satu persatu, di mana Tuhan menadahi kita sadar-sadar, kita dapat mengambil beberapa renungan yang menjadi pedoman hidup kita di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama, hamanginang, ikutlah aku, di ayat 43. Ikutlah aku. Saudaraku, ini adalah ajakan yang datang dari Yesus Kristus sendiri kepada Filipus supaya mau mengikut Dia. Ajakan yang sama juga ditujukan kepada setiap orang supaya mau menjadi muridnya. Ajakan ini bukan ajakan biasa, tetapi ajakan yang penuh makna. Yesus berkata, ikutlah aku. Hal ini berarti Filipus harus mau mengikut Yesus kemanapun juga. Mengikut Yesus bukan hanya dalam kegembiraan, dalam kesukaan, tetapi mengikut Yesus itu juga harus mau mengalami kesusahan dan kesukaran di tengah-tengah dunia ini. Yang pasti, Yesus akan menghadapi hambatan, tantangan, rintangan yang sangat berat. Ke dalam situasi itulah Yesus berkata, ikutlah aku. Filipus menjawabnya dengan mengikut Dia, mau hidup bersama Yesus dalam suka dan dalam duka. Amaginang, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ajakan ini juga ditujukan kepada kita semua. Ikutlah Yesus dalam hidup sebagai murid yang sejati. Bertahan dalam iman di tengah-tengah badai kehidupan. Bertahan dalam iman di tengah-tengah godaan dunia. Bertahan dalam iman di tengah-tengah penderitaan. Bertahan dalam iman di tengah-tengah kemiskinan. Bertahan dalam iman di tengah-tengah penderitaan. Bertahan dalam iman di tengah-tengah penderitaan, sakit, penyakit. Dalam segala kehidupan, ikutlah Yesus. Jadilah murid yang sejati, taat, patuh, menurut kepada Yesus Kristus. Ketika kita mengikuti Yesus
Kristus di dunia ini, akhirnya kita akan mendapat sukacita yang abadi bersama Dia, dan itu menjadi harapan kita semua. Yang kedua yang kita renungkan dari khotbah ini adalah, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Di ayat 46. Sekali lagi, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Saudaraku, ini adalah pertanyaan dari Nathanael ketika dia diajak Filipus untuk melihat Yesus Kristus. Kami telah menemukan Dia yang disebutkan Musa dan para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret. Penyebutan kota Nazaret dan nama Yusuf membuat Nathanael mempertanyakan kebenaran itu. Dia tidak percaya akan berita itu. Mengapa? Karena Nazaret adalah kota kecil dan tidak memungkinkan menurut dia datangnya kebaikan dari kota itu. Selama ini tidak pernah terdengar berita kebaikan datang dari kota Nazaret. Ditambah lagi Yusuf, bapak dari Yesus Kristus, adalah sebagai tukang kayu yang tidak berpendidikan, yang dianggap rendah dan tidak diperhitungkan orang banyak. Tetapi Filipus kembali mengajaknya dan berkata, "Mari dan lihatlah." Saudaraku, Yesus dari Nazaret itu telah memutarbalikkan fakta bahwa kebaikan bisa saja datang dari semua tempat. Dari kota besar, dari kota kecil, dari kelas atas, kelas menengah, kelas rendah. Datangnya kebaikan itu tidak dibatasi oleh tempat dan keadaan atau strata sosial. Oleh karena itu, saudaraku, tidak boleh ada orang yang berkecil hati, merasa rendah dan sebagainya. Karena kemungkinan yang baik itu boleh saja datang dimanapun kita, dalam keadaan bagaimanapun kita. Berbicara tentang kemungkinan dihubungkan dengan virus COVID-19 saat ini, jika ada yang berpendapat mengenai virus COVID-19 mengatakan virus ini tidak mungkin hilang dari muka bumi ini dan kita akan berdampingan selamanya dengan virus ini. Pernyataan itu sah-sah saja dalam bidang ilmu pengetahuan. Tetapi bagi Tuhan, mungkinkah virus COVID-19 itu hilang? Sekali lagi, mungkinkah bagi Tuhan virus COVID-19 itu hilang? Jawabannya mungkin. Sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Inilah harapan kita, doa kita bersama, supaya COVID-19 ini bisa hilang dari muka bumi ini. Ini harapan kita sebagai murid Yesus yang percaya kepadanya. Oleh karena itu, percayalah akan kemungkinan yang baik yang didatangkan oleh Tuhan kepada kehidupan kita bersama. Yang ketiga, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, patut kita renungkan melalui firman Tuhan pada minggu ini. Orang percaya sejati tanpa kepalsuan. Orang yang percaya sejati itu tidak ada kepalsuan dalam dirinya. Ayat 47. Saudaraku, Yesus menyebut Nathanael sebagai seorang Israel sejati. Alasannya adalah karena tidak ada kepalsuan di dalam hatinya. Nathanael tidak mau menyembunyikan keraguan-raguannya. Apa yang ada dalam pikirannya dan dalam hatinya dia utarakan, dia ucapkan sebagai upaya meyakinkan dirinya untuk mempercayai Yesus. Dia mau percaya jika pertanyaan demi pertanyaan yang ada dalam hatinya bisa terjawab. Yesus
tidak membiarkan dia terlarut dalam keraguan-raguan. Yesus mau memperkenalkan dirinya kepada Natanael dan masuk lewat cara berpikir Natanael untuk percaya. Dan Yesus menyebutnya tanpa kepalsuan. Amanginang saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada juga kemungkinan orang yang hidupnya tinggal dalam kepalsuan dan kepalsuan. Yesus tidak menginginkan salah satu dari muridnya sebagai pengikut yang palsu, tetapi harus menjadi pengikut yang sejati. Proses pendewasaan iman setiap orang berbeda-beda, tetapi mari utarakan, mari sampaikan kepada Tuhan, sebab Tuhan mau membimbing dan mengarahkan iman kita lewat cara kita untuk semakin percaya kepadanya. Allah tidak membiarkan kita dalam keraguan-raguan, tetapi Dia mau menjadikan kita murid yang sejati, Israel yang sejati. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian keempat yang kita renungkan hari ini adalah dikatakan, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Yesus berkata, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara, di ayat 48. Saudaraku, ini adalah sebuah pernyataan Yesus kepada Natanael. Hal ini bertujuan supaya Natanael semakin mengenal Yesus yang Maha Kuasa dan Maha Tahu. Oleh karena itu, Natanael semakin heran melihat Yesus dan menjawab segala keraguan tentang Yesus. Natanael pun mengungkapkan ungkapan kesaksian iman, yaitu, Rabi, engkau anak Allah, engkau Raja orang Israel. Ketika Tuhan menjawab yang ada dalam pikirannya, seterusnya dia menjadi percaya dan diungkapkan dengan kata-kata yang indah. Sebuah pengakuan iman yang sangat indah. Saudaraku, sejatinya kita semua tidak bisa bersembunyi dari hadapan Tuhan. Tuhan selalu memantau kita dimanapun kita berada. Allah melihat kita ketika kita berada di suatu tempat yang tersembunyi. Dia mengetahui apa yang kita kerjakan. Dia mengetahui jalan pikiran kita masing-masing. Dia tahu apa yang kita lakukan kemarin. Dia tahu apa kegiatan yang telah kita lakukan. Kita tidak akan tersembunyi dari hadapan Tuhan. Aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Demikian perkataan Yesus kepada Natanael. Dan perkataan itu juga ditujukan kepada kita, amanginang, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Yesus berkata kepada kita, aku telah melihat engkau saat ini, sekarang ini. Apa yang telah engkau lakukan, saya telah mengetahuinya. Demikian Yesus berkata kepada kita. Oleh karena itu, berkata jujur dan jauh dari kebohongan, itu yang terpenting bagi kita di hadapan Tuhan. Seterusnya, Tuhan akan membentuk kita menjadi murid yang sejati. Bapak, Ibu, saudaraku yang terkasih, saat ini di minggu kedua setelah Epifanias ini, kita diajak supaya menjadi murid yang sejati, mau mengikuti Yesus selamanya, menjauhkan diri dari segala kepalsuan. Saudaraku, Tuhan mengenal kita, artinya Tuhan mengetahui hidup kita seutuhnya. Dia tahu apa yang kita butuhkan. Dia tahu apa yang kita perlukan. Dia tahu apa yang kita pikirkan saat ini. Tuhan tahu segala-galanya. Tuhan pasti menjawab kita lewat perjalanan hidup kita masing-masing. Oleh karena itu, mari menyerahkan diri, dibentuk olehnya menjadi murid yang sejati, sehingga mata iman kita mampu melihat langit terbuka dan melihat malaikat-malaikat Allah turun naik
kepada anak manusia. Di ayat 51. Inilah harapan iman kita yang penuh sukacita. Amanginang, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita berdoa bersama pada saat ini. Kiranya kita tetap dijagai oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kiranya Tuhan yang mengenal kita memberikan kesehatan kepada kita masing-masing. Buat saudara-saudaraku amanginang yang terpapar virus COVID-19 saat ini, kiranya Tuhan memberikan kesembuhan kepada amang-inang. Tuhan memberikan kekuatan dan memberkati usaha kita untuk mencari kesembuhan itu. Kiranya Tuhan menjagai kita. Selamat menjadi murid Kristus yang sejati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa di sorga, kami telah mendengarkan firman Tuhan pada minggu ini, di mana Tuhan mengenal kami. Tuhan mengetahui kehidupan kami dimanapun kami berada. Tuhan mengetahui apa yang ada dalam pikiran kami. Tuhan mengetahui apa yang ada di dalam hati kami masing-masing. Bahkan Tuhan mengetahui apa pergumulan kami saat ini, apa kebutuhan kami saat ini. Ya Tuhan yang Maha Tahu, kiranya Tuhan memberikan kepada kami apa yang kami perlukan, apakah yang kami butuhkan pada saat ini. Ya Tuhan, kiranya kami boleh mengikut Tuhan dalam kehidupan kami sebagai murid yang sejati, orang percaya yang sejati, yang selalu mengikuti Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa kami menyerahkan seluruh kehidupan jemaat Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, menjagai, memberikan kesehatan. Di saat ini Tuhan, banyak dari antara jemaat Tuhan yang terpapar COVID-19. Ya Tuhan, kami mohon pertolongan Tuhan. Bantu mereka Tuhan. Berikan kekuatan, berikan pertolongan-Mu. Selamatkanlah mereka ya Tuhan. Selamatkanlah umat-Mu ini ya Tuhan. Biarlah jemaat Tuhan mendapat kesembuhan. Biarlah juga Tuhan yang menjaga kami semua, supaya kami dapat terhindar dari COVID-19 ini. Kami juga menyerahkan usaha pemerintah kami, di mana pada minggu ini telah memulai vaksinasi COVID-19. Berkatilah usaha pemerintah kami, berkatilah para dokter, berkatilah perawat, agar vaksinasi ini boleh berhasil dan juga menjadi cara Tuhan untuk memberikan kesembuhan dan menjagai umat Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami menyerahkan seluruh kehidupan kami, setiap aktivitas pekerjaan, biarlah Tuhan yang memberkati. Terimalah doa kami ini di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Amanginang, mari kita mengumpulkan persembahan kita pada minggu ini. Sebelumnya kita mendengarkan ayat penghantar kita untuk menyerahkan persembahan kita. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. 1 Tawarikh 16 ayat 29. Kita mengumpulkan persembahan kita bernyanyi.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu pada jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amang-inang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan, ibadah kita pada minggu ini telah selesai. Kami dari semua pendeta dan juga Parhalado Gereja HKBP Jalan Lejen Suprapto menyampaikan salam sehat untuk kita semua dan Horas. Gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan puji.